Halo Sobat Horor, izinkan saya bercerita lagi ya. Tapi sebelum lanjut, di disclaimer dulu, cerita ini hanya hiburan, tidak bermaksud menyinggung apa dan siapa. Jika ada kesamaan tokoh maupun tempat kejadian mohon dimaafkan. Tujuan cerita ini hanya hiburan semata. Oke, kita lanjut ke intisarinya gaskon. Kisah sedih Pak Nyoman yang pindah agama. Pada saat ini, di beberapa daerah di Bali sedang melakukan upacara ngaben, upacara pembakaran mayat yang biasa dilakukan oleh umat Hindu. Ada sebuah kisah seorang yang kini ikut diabenkan. Kisah ini saya dengar dari posko tongkrongan. Kisah ini dimulai pada akhir tahun 1975-an. Satu keluarga di Bali yang cukup berada mengirimkan anak-anaknya untuk bersekolah di Yogyakarta. Anaknya yang nomor 3 atau telu, sebut saja namanya Nyoman. Sebelum tamat kuliah menikah dengan seorang gadis setempat. Secara pernikahan agama lain, perkawinan ini tidak dapat diterima oleh orang tuanya. Nyoman dianggap anak hilang. Sejak ini, hubungan orang tua dan anak putus. Nyoman tidak pernah pulang ke Bali, bahkan ketika kakaknya yang tertua menikah dan ayahnya meninggal, dia tidak datang. Ibunya demikian juga, sekalipun sering ke Jogja menengok anak-anaknya yang lain. Ia tidak pernah menemui keluarga Nyoman. Sejak menikah, Nyoman tidak meneruskan kuliahnya. Karena tidak lagi dibiayai oleh orang tuanya, ia membiayai hidupnya dengan berjualan kecimpring. Karena dia ulet, usahanya jadi berkembang, hidupnya cukup makmur. Keluarga Nyoman memiliki 3 orang anak laki-laki. 2 anaknya ikut Nyoman masuk agamanya yang sekarang. Seorang anaknya entah kenapa menolak masuk agama orang tuanya ketika SD. Anak ini pergi ke Bali dan tidak mau balik ke Yogyakarta. Ia tinggal bersama neneknya di Bali. 5 tahun yang lalu, Nyoman meninggal. Istrinya menyusul 2 tahun kemudian. Untung anak-anak mereka, termasuk yang di Bali, sudah selesai kuliah dan sudah ada yang bekerja. Sekarang cerita kembali ke Bali. Sejak meninggal 5 tahun lalu, Nyoman sering mendatangi ibunya di Bali, baik dalam mimpi maupun dalam keadaan terjaga. Ibu ini sekarang sudah berusia sekitar 70 tahun, matanya sudah rabun berat. Tapi dalam jaga, ia sering melihat anaknya Nyoman datang ke rumahnya, kadang-kadang duduk di tangga rumah, kadang-kadang menemuinya di dapur. Ingat, ibu ini sudah rabun berat. Ia tidak bisa melihat siapapun, tapi ia melihat sosok Nyoman yang sudah meninggal dengan jelas. Mungkin yang melihat adalah mata batinnya. Ia juga mendengar suaranya dengan jelas. Nyoman sering mendatanginya dan menangis sedih sekali. "Kenapa kamu, Man?" tanya ibu ini satu kali. "Tiang nidih pelih mih, tolong kedotin tiang." "Saya minta maaf, Mah. Tolong tarik saya." Secara harfiah arti keditin ditarik dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, dari tempat yang gelap ke tempat yang terang, dari penderitaan kepada kebahagiaan, dari kematian kepada kehidupan. Arti simboliknya diabenkan atau ngaben. Tapi kulit Nyoman kan sudah lain. Maksudnya agamanya kan sudah beda. "Iya, saya salah jalan. Sekarang saya berada di lorong yang gelap. Saya tidak bertemu siapa-siapa. Saya dengar istri saya sudah meninggal, tapi saya tidak bertemu dengan dia. Saya kesepian sekali di sini. Mah, tolong kedetin tiang." Walaupun hatinya iba, ibu tua ini tidak berani mengabenkannya. Karena Nyoman sudah masuk agama lain dan diupacarai menurut keyakinan agama tersebut. Betapapun anaknya yang hilang kini telah kembali, walaupun dalam bentuk roh. Tapi begitu nyata, begitulah tampaknya hubungan ibu dengan anak. Entah karena kehendak siapa, kira-kira 2 bulan lalu, ibu tua ini kedatangan 2 orang tamu. Kedua orang muda itu mengaku datang dari Jogja. Mereka adalah anaknya Nyoman. Jadi secara biologis mereka adalah cucunya, entah secara batin yang tak pernah dilihatnya secara kecil. Kini mereka datang, dan ia tak dapat mengenali mereka karena ia rabun berat. Tapi ia dapat mendengar suara mereka dengan jelas. Setelah masing-masing memperkenalkan namanya, salah seorang dari mereka berkata, "Sebelum ibu kami meninggal 3 tahun yang lalu, ia memberitahu kami bahwa ayah sebelum meninggal dahulu berpesan kepada ibu agar ia diupacarai secara Hindu, tapi ibu tidak pernah menyampaikan pesan itu kepada siapapun sampai sebelum ibu meninggal 3 tahun yang lalu. Selama 2 tahun pesan Nyoman
dipendam oleh istrinya. Selama 3 tahun lagi dipendam oleh anak-anaknya. Tiba-tiba 2 bulan lalu, mereka berniat untuk menyampaikan pesan itu kepada neneknya di Bali. Apakah Pak Nyoman yang memberitahu anak-anaknya melalui mimpi atau dalam jaga, seperti ia memberitahu ibunya? Anak-anaknya tidak menyebut-nyebut soal ini. Setelah mendengar wasiat Nyoman yang tertunda selama 5 tahun, keluarga di Bali langsung ke Jogja untuk membongkar kuburan Nyoman, mengambil tulangnya untuk diaben di Bali. Tapi oleh petugas pemakaman permintaan pembongkaran itu ditolak. Karena dulu Nyoman dikubur secara agama Lain bukan Hindu, keluarga ini pulang ke Bali. Pengabenan Nyoman tetap dilangsungkan. Ia dibuatkan pengadik-adik semacam simbol dari kayu cendana. Mudah-mudahan setelah pengabenan Nyoman bahagia dan tentram di dunia sana. Demikianlah kisah nyata yang diceritakan oleh bapak-bapak tongkrongan pos ronda. Menurut tanggapan saya, ceritanya ini sangat menarik. Jadi pesannya, apapun agama, bagaimanapun susah dan ketatnya agama tersebut, seberapa besar pun kecintaan kalian terhadap seseorang, sebaiknya jangan coba-coba untuk berpindah keyakinan, karena mungkin saja agama tersebut belum tentu cocok untuk kalian. Karena Tuhan telah menentukan takdir kalian di mana sejak lahir, maupun masih dalam kandungan. Semoga terhubur. Jangan lupa like, komen, subrek ya.